Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jumpa lagi dengan saya di dalam channel YouTube ini, Syarif Ali Barani. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perilaku amanah. Nah, sebelum lanjut, bagi yang belum makan silahkan makan dulu. Kalau sudah makan langsung saja klik like, kemudian tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video menarik di dalam channel ini. Oke, lanjut OTW. Makna perilaku amanah yang pertama adalah dalam aspek perilaku atau aspek perbuatan amanah berarti terpercaya. Kemudian yang kedua, makna perilaku amanah menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Kemudian dalil perilaku amanah, landasannya di dalam Al-Quran ayat 27, Quran surah Al-Anfal, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, kemudian lanjut. Penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga barang titipan dengan baik. Ini satu contohnya saja. Kalau orang menitip barang sama kita, maka barang yang dititip itu harus dijaga betul-betul sampai kembali ke tangan pemiliknya. Atau contoh lain misalnya, kalau kita pinjam sesuatu dari orang lain, kita tidak boleh lagi kasih pinjam orang. Kita yang meminjam, kita lagi yang kasih pinjam kepada orang lain. Ini namanya tidak amanah ya. Tidak boleh diulangi. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia orang lain. Jadi rahasia ini ya namanya rahasia, harus disimpan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Perintah-perintah yang Allah syariatkan kepada kita itu merupakan amanah sebagai seorang muslim. Yang tidak melaksanakan amanah berupa syariat-syariat yang wajib itu, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Setiap orang itu punya profesi yang berbeda. Maka tugas kita adalah bekerja sesuai dengan jabatan yang kita miliki. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai apa yang menjadi profesi kita, maka kita tidak disebut sebagai orang yang amanah. Kemudian menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, termasuk ya tubuh kita, badan kita, anggota badan kita itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan tidak boleh lagi dimodifikasi karena akan melanggar kodrat kita sebagai makhluk yang sudah disempurnakan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah misalnya mengubah salah satu atau beberapa dari bentuk yang ada di dalam diri kita atau yang ada pada diri kita.
Kemudian menyampaikan berita dengan benar. Jadi ini penyampai berita. Apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, itulah yang harus kita sampaikan. Tidak mengurangi, tidak menambah. Nah, inilah beberapa contoh daripada penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, hikmah daripada perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Jadi amanah itu sangat berhubungan erat dengan perilaku jujur. Orang yang amanah, maka diantaranya dia akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, memperoleh simpati dari orang lain, memperoleh kesuksesan hidup, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi satu permasalahan, dan yang terakhir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku amanah merupakan amal soleh bagi seorang muslim ketika dia menjadi individu yang amanah, maka hablum minan nas dan hablum minallah akan berkualitas, akan terjaga dengan baik. Saya kira inilah yang bisa saya paparkan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di kolom deskripsi. Silahkan bagikan video ini jika bermanfaat untuk kita dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.